Engkau beracara dan berotoritas atas kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menjamah setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
tidak mampu tanpa tuntunan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan. Kami mengucap syukur atas kepercayaan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh terus melayani Engkau, boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan ibadah kami, kami serahkan pelayanan kami ini ke dalam tangan kuasa. Mari Allah Roh Kudus berotoritas atas setiap kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan tuntun seturut dengan talenta yang Tuhan berikan, sehingga yang terbaik boleh kami berikan kepadamu Tuhan. Pakai kami untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Tuntun dan sertai setiap pelayanan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa dalam nama Yesus. Tutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Yang di belakang, yang di depan, kalau mendengar suara saya, bisa katakan amin. Lebih keras lagi amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau menyerahkan ibadah kita ke Tuhan, biar Roh Kudus itu bertahta di atas setiap kita. Haleluya. Mari doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh datang kepada Engkau, memuji dan meninggikan nama Engkau. Mari ya Bapa, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Memberkati kami secara khusus pagi hari ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga Bapa, ketika kami datang dengan keadaan apapun juga, kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami pulang dengan berkat yang luar biasa, dengan kemenangan yang gilang gemilang yang daripadamu. Dan Bapa, Engkau boleh ditinggikan, Engkau boleh diagungkan, Engkau boleh disukakan Tuhan, melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Dan kami menyerahkan hamba-Mu juga ya Bapa, yang pagi hari ini akan menyampaikan firman. Memberkati beliau secara khusus, biar hamba-Mu ini boleh menyampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pakai beliau untuk memimpin kami, untuk mengajar kami dengan baik, sehingga Tuhan,
hidup kami ini boleh kami berikan sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Mari Engkau berotoritas dengan leluasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya sepanjang minggu ini berkat kita luar biasa, amin. Entah itu suka duka, tapi itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan kirimkan buat kita, amin. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya sepanjang minggu ini, amin. Haleluya, bersyukurlah. Saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ketika pujian katakan tanganku ku angkat, mari angkat tangan kita sebagai tanda ucapan syukur kita, amin. Ketika kaki kita melompat, mari kita melompat buat Tuhan, amin. Haleluya. Dalam
atas kebaikan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Karena itu pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyatakan kerinduan kami Tuhan kepadamu di rumah-Mu ini Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mau menyembah Dia, memberikan hati, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah Tuhan. Izinkan kami menyatakan kerinduan kami kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Mari jemaat Tuhan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku Tuhan menyenangkan hatimu
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari kami diizinkan menyembah Allah yang hidup, Ayah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat itu hadir di tempat ini. Biar saat ini kami nyatakan bahwa Engkau yang layak kami tinggikan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau nyatakan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah saat ini kami mau duduk diam di hadapan Engkau, menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau berikan hati kami bagi Engkau Tuhan, yang siap untuk dibentuk. Haleluya. Berikanku hati seperti hati-Mu, berikanku mata seperti mata-Mu Tuhan.
beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Allahku, puaskan hati kami melalui pujian penyembahan. Kami mengucap syukur kami boleh merasakan hadirat-Mu Roh Kudus saat ini. Terus bekerja, bawa kami di dalam kebenaran-Mu saat ini. Urapi kami semua ya Allahku. Dan biarlah kami datang berbeda ketika kami pulang. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan mari urapi kami, mampukan kami, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi menjelang siang. Nah, lengar membalesi angel loh. Selamat siang. Baik, saudara yang saya kasih, saya yakin dan percaya semuanya sehat, je? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Kasih karunia Allah selalu senantiasa dalam kehidupan panjenengan dan saya. Terbukti pagi menjelang siang ini panjenengan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk datang di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi menjelang siang ini saya mau berbicara, monggo Mas, sudah siap? Berkaitan dengan karunia jawatan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan pembelajaran berkaitan dengan karunia Roh Kudus. Kemudian 2 minggu kemarin kita mendapatkan karunia motivasi. Kemarin diselani membedakan antara talenta dan karunia. Dan pada kesempatan saat ini saya diberikan sebuah tema dari gereja berkaitan dengan karunia jawatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, khotbah saat ini terkait dengan sebuah pembelajaran. Jadi saya minta maaf, mungkin sedikit memerlukan konsentrasi, sedikit memerlukan fokus, dan mungkin malah sedikit rodok mboseni begitu ya. Karena ini tidak berkait dengan masalah kehidupan, tetapi ini berkait dengan bagaimana saya sedang membawa saudara ke dalam sebuah pengertian, sebuah wacana yang baru, yaitu berkaitan dengan karunia jawatan ini. Jadi saya berharap panjenengan sedikit bersabar untuk khotbah hari ini. Amin. Amin. Ah ya, berarti panjenengan siap je? Amin. Ya, mari kita mulai. Karunia jawatan. Next. Karunia jawatan kita ambil dari itu Efesus pasal 4 11 sampai dengan 13. Semoga. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita langsung aja next. Bapak Ibu, dari Efesus pasal yang keempat 1 sampai 16 sebenarnya ya. Tetapi saat ini saya ambil hanya di ayat 11, kemudian 12 dan 13. Nah, nanti PR-nya di rumah panjenengan bisa belajar sendiri dari satu perikop itu. Nah, pada perikop itu sebenarnya saudara, Tuhan Yesus sendiri yang mengaruniakan karunia jawatan ini. Jadi Tuhan sendiri yang mengaruniakan karunia jawatan ini untuk gerejanya. Ya. Nah, kalau Kristus kemudian memberikan secara khusus, saya yakin dan percaya bahwa Kristus memiliki sebuah tujuan tersendiri bagi gerejanya. Nah, saudara, di dalam perikop ini kata jawatan tidak ada di dalam perikop tersebut. Ya, jadi istilah jawatan ini diambil karena memang
5 hal yang Tuhan berikan ini berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan jawatan. Tetapi ini saudara tidak berbicara mengenai jawatan secara khusus, tetapi berbicara apa? Nanti coba mari kita lihat. Ya. Kata jawatan dalam uraian khotbah ini tidak merujuk pada jabatan, ya. Bukan pada jabatan atau jabatan seseorang dalam kelompok jemaat. Jadi tidak merujuk kepada jabatan seseorang. Jabatannya sebagai rasul, jabatannya sebagai nabi. Tetapi kalau jabatannya sebagai gembala, jabatannya penginjil, jabatannya pengajar, itu masih ada sampai saat ini. Nah, di dalam teori yang lainnya saudara, dari referensi yang saya baca, sebenarnya untuk rasul dan kemudian imam itu sampai saat ini jarang dipakai lagi dalam rangka jabatan. Ya, ada yang mengatakan bahwa jabatan rasul itu sudah selesai, ya. Nah, kaitan pada khotbah saya saat ini tidak berkaitan dengan jabatan atau jawatan itu, tetapi lebih kepada penekanannya, yaitu kepada fungsi, saudara. Coba mari kita lihat selanjutnya. Kata jawatan dalam uraian khotbah ini lebih kepada fungsi. Fungsi apa? Kerasulan, fungsi kenabian. Dan saudara, kalau kita lihat dari perikop tadi, tidak semua jemaat mendapatkan karunia jawatan. Tidak semua. Ya. Hanya beberapa orang yang terpilih dan dipersiapkan secara khusus. Nanti kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12:28 dikatakan ini loh saudara, beberapa orang dalam jemaat, jadi tidak semua. Makanya saudara yang saya kasihi, panjenengan harus membuka wacana berpikir panjenengan, sehingga siapa tahu panjenengan mendapatkan karunia jabatan ini. Saya katakan bukan jabatan, tetapi fungsi rasuli, fungsi kenabian, fungsi penggembalaan, fungsi juga pengajaran, dan fungsi penginjilan. Ya, jadi perlu panjenengan untuk membuka diri. Terus next. 5 fungsi jawatan ini masih sangat relevan, masih sangat dibutuhkan, masih sangat sesuai ya di dalam pertumbuhan gereja Tuhan saat ini, jelas. Ya. Kenapa? Kalau kemudian kita merujuk kepada ayat yang ke-12 dan ke-13 tadi sudah jelas dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi 5 jawatan ini, 5 karunia jawatan ini di dalam rangka apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam jemaatnya. Jadi sangat dibutuhkan saudara untuk perkembangan gereja sampai saat ini. Selama gereja itu masih berdiri, maka 5 jawatan ini sangat diperlukan. Karena apa? Melaluinya orang-orang kudus itu akan diperlengkapi. Dan bukan hanya itu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini arah dari 5 jawatan yang diberikan Kristus kepada kita. Dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus, dalam rangka memperlengkapi jemaat sampai dia memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Jadi saudara yang saya kasihi, 5 jawatan ini memang sangat masih sesuai dan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan gereja sampai saat ini. Bersiaplah saudara untuk mengembangkan potensi panjenengan. Siapa tahu panjenengan adalah salah satu yang dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Memiliki fungsi dari kelima tadi. Nah, perlu diketahui bahwa 5 fungsi ini bisa dijabat 5 orang atau lebih. Atau bahkan 5 fungsi ini dijabat oleh 1 orang. Bisa saudara. Rasul Paulus misalnya. Dia memiliki fungsi sebagai rasul, imam, bahkan penginjil, tetapi juga penggembala dan pengajar. Ini sebagai pengetahuan panjenengan. Ya. Next. Nah, sesuai dengan Efesus 4 tadi saudara, ada 5 karunia jawatan ini, yaitu jabatan atau jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Nah, ini sedikit berbeda dengan karunia roh. Tetapi dengan karunia motivasi, ada mix misalnya pengajar dan lain sebagainya ada di sana juga.
Dan ini 5 jawatan yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam rangka memperlengkapi jemaat. Dan kemudian saudara melalui 5 jawatan ini saudara akan dibawa di dalam kepenuhan akan kebenaran, kepenuhan akan pengertian ke arah Kristus. Next, mari kita mulai dari jawatan rasul. Ya. Fungsi kerasulan itu berbicara apa saudara? Rasul atau dalam bahasa asli Yunaninya adalah apostolos, dari kata kerja apostelo yang berarti mengutus. Maknanya apa? Jabatan rasul itu. Rasul adalah seorang yang diutus, ya, dan diberi kuasa oleh Allah dengan menyatakan kehendak dan tujuan Allah. Apakah ini bisa untuk semua orang? Kepada siapapun yang siap. Untuk apa? Diutus dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk menyatakan kuasa Allah. Berarti seharusnya bisa. Sekali lagi saya ingatkan, saya berbicara fungsi, bukan jabatan. Ya. Nah, gelar rasul ini dipakai oleh Kristus. Kemudian ke-12 murid, bahkan kemudian Paulus. Ke-12 murid ini disebut dengan rasul. Bahkan kemudian ditambah 7 lagi, termasuk di dalamnya Paulus, kemudian Matias, dan ada 5 yang lainnya. Disebut sebagai rasul. Bahkan gelar ini juga diberikan kepada orang lain. Nah, kita termasuk di dalamnya orang lain ini, saudara. Ya, fungsi kerasulan ini berarti apa? Relevan. Dan saudara pun bisa mendapatkannya. Tidak harus menjabat sebagai rasul. Tetapi fungsi kerasulan itu bisa saja kita dapatkan. Next. Nah, rasul itu adalah seorang yang dipanggil oleh kehendak Allah. Ini dalam Galatia 1 ayat yang ke-1 dikatakan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi jelas saudara bahwa Paulus pada waktu itu tidak mengangkat dirinya menjadi rasul, memutuskan wah aku ini rasul loh, bukan saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang memilih dia. Tadi saya katakan bahwa yang memberikan 5 jabatan ini adalah Kristus sendiri. Dan Paulus menjadi rasul itu oleh karena dia ditentukan, dipilih oleh Kristus sendiri. Ya, rasul adalah seorang yang ditetapkan oleh perintah Allah. Dan di dalam 1 Timotius berkaitan dengan Paulus, ia juga diutus oleh Allah. Jadi jelas saudara bahwa seorang rasul itu dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, dan kemudian dia melakukan mandat tugasnya oleh karena Allah. Next, coba mari kita lihat. Jadi di sini jelas seorang rasul bergerak atau bekerja di dalam anugerah kerasulan. Ya, ini siapa yang menetapkan? Ya Tuhan sendiri. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Kepercayaan tugas tanggung jawab pekerjaan kerasulan atau pekerjaan rasuli itu yang menentukan adalah Allah sendiri. Ya, ini Paulus saudara. Bahkan di ayat yang ke-8 juga telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Secara khusus Paulus diberikan pembelajaran dan pekerjaan ini untuk orang-orang non-Yahudi. Apakah Paulus berdiri dengan memproklamirkan diri sendiri? Enggak. Tapi Tuhan Yesuslah yang memilih, memperlengkapi, dan kemudian memberikan pattern pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Next. Kemudian nabi, Bapak Ibu, nabi itu dalam bahasa aslinya ada 2 terjemahan, naba dan propeteo. Ya. Naba itu berkaitan dengan nubuatan, berkata-kata dan juga menyanyi dengan inspirasi nubuatan di bawah ini, pengaruh atau kendali, otoritas dari Roh Kudus. Ya. Kemudian kalau propeteo itu berkaitan dengan apa? Nubuatan saudara ya. Meramalkan peristiwa, berkata-kata di bawah inspirasi dan mewujudkan jawatan profetis
atau jabatan nubuatan. Itu fungsi dari nabi. Kemudian memproklamasikan, menyiarkan, menyatakan wahyu ilahi dan menubuatkan, memprediksi masa depan. Nah, sebenarnya menubuatkan itu juga berkaitan dengan menyampaikan, memproklamasikan, menyiarkan dan menyatakan wahyu ilahi atau firman Tuhan. Dan ini sebenarnya bisa juga dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan. Entah itu gembala, pintas, dan kemudian pelayan yang lain. Kalau dia diberi otoritas untuk menyampaikan, memproklamasikan wahyu Allah atau firman Tuhan. Ini secara tidak langsung kita sedang memiliki fungsi kenabian, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak berbicara mengenai jabatan sebagai seorang nabi, tetapi lebih kepada fungsi. Dan ini berlaku untuk jemaat. Meskipun jemaat yang terpilih, tidak semua bisa memiliki fungsi ini. Next. Nabi adalah orang percaya yang berbicara di bawah dorongan langsung dari Roh Kudus atas nama Allah, menggairahkan kehidupan rohani dan memurnikan ajaran gereja. Ini fungsi seorang nabi. Ya. Gereja sekarang banyak yang sudah tercemar dengan ajaran-ajaran sesat. Dan fungsi nabi, ya, itu dinyatakan oleh Kristus di dalam rangka memurnikan ajaran gereja dan menghidupkan kembali gairah kerohanian di dalam pujian, penyembahan, pembacaan firman dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Gereja bergerak, gereja gumyak, ya, dalam bahasa Jawanya, bertumbuh, bergerak ke arah Kristus tanpa harus diembel-embeli dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dan di bawah perjanjian yang baru, mereka dibangkitkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membawa berita dari Allah kepada umatnya. Fungsi kenabian, membawa berita dari Allah kepada umatnya. Dan ini pun juga bisa dilakukan oleh orang-orang percaya yang ambil bagian dalam pelayanan. Kembali lagi saya katakan, ini berbicara pelayanan fungsi kenabian, bukan jabatan sebagai seorang nabi. Dan ini terjadi di gereja kita juga. Terus kemudian penginjil Bapak Ibu. Yang ketiga penginjil, ya. Dalam bahasa aslinya itu evangelion, ya. Artinya apa? Evangelion itu berarti kabar baik. Dalam bahasa Inggrisnya itu Injil. Yaitu mereka yang memberitakan Injil adalah seorang milik Allah yang ditugaskan untuk memberitakan Injil, kabar baik, yaitu ya kabar baik, ya, keselamatan kepada yang belum selamat dan membantu membuka gereja yang baru di sebuah kota atau sebuah daerah. Ini adalah fungsi seorang penginjil. Dan ini sangat ada di dalam gereja kita, ada yang seperti itu, ya. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, bahkan membantu membuka wilayah baru. Sehingga akhirnya apa? Di gereja kita tumbuh wilayah-wilayah baru. Ada di Boyolali, ada beberapa tempat di sana dibuka. Ya. Ini adalah peran dari orang-orang yang ada di garis depan yang berfungsi memiliki karunia menginjil. Ya. Apabila Injil diberitakan, ia selalu mengandung tawaran dan kuasa keselamatan. Next. Nah, ini tugas terpenting dari seorang penginjil, saudara, memberdayakan orang percaya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan supaya orang percaya melakukan tugas penginjilan, supaya Injil kerajaan Tuhan menerobos sampai lini kehidupan. Maksudnya begini, seorang penginjil harus memilih orang tertentu, kemudian memberdayakan dia, ya, dan kemudian mengutus mereka untuk apa? Ambil bagian mewartakan Injil atau kabar keselamatan dan kabar sukacita itu kepada semua orang di semua lini kehidupan. Ini bagian terpenting dari tugas seorang penginjil. Memilih orang tertentu, kemudian memperlengkapi dan mengutus. Untuk apa? Bisa
mewartakan Injil. Nah, kemudian kalau dipertanyakan, apakah kita harus sampai menyadari kita ini sebagai seorang penginjil, atau menyadari bahwa kita memiliki karunia menginjil baru kemudian kita mewartakan? Tidak. Kalau berkaitan dengan penginjilan mewartakan kabar keselamatan ini, panggilan amanat agung itu sudah jelas. Pergilah jadikan semua bangsa muridmu. Jadi tidak menunggu orang yang menyadari bahwa dia adalah seorang penginjil. Karena tugas menginjil bagi kita semua. Tidak terbatas. Siapapun panjenengan. Saudara memiliki amanat agung untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan ini. Jadi tidak menunggu harus menyadari bahwa dia adalah memiliki karunia jawatan penginjil. Memang perlu, karena kalau saudara tadi membaca di atas, dia itu bukan hanya sekedar memilih, melengkapi, kemudian mengutus, kemudian mewartakan, bukan hanya sampai di situ. Yang khusus memiliki karunia menginjil, tetapi dia diberi kuasa dan karunia untuk membuka lahan baru, menjadi gereja-gereja baru. Lah ini yang tidak perlu untuk jemaat. Jemaat perlunya menginjil aja, menyampaikan kabar sukacita itu. Tetapi kalau kemudian panjenengan memang diperlengkapi oleh Allah secara khusus, membuka lahan baru, untuk kemudian di situ didirikan sebuah gereja, monggo. Makanya tadi di awal saya katakan, terbuka panjenengan, ya, mengintrospeksi diri. Apakah Tuhan memberikan karunia ini kepadaku? Kalau itu memang terjadi, jangan tunggu waktu. Siapkan dirimu, berangkat ke ladang Tuhan. Ini yang penting. Next. Nah, kemudian gembala. Tanpa terasa sudah sampai ke yang keempat, saudara, ya. Nah, gembala adalah mereka yang bertugas untuk mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal. Apakah Pintas bisa dikatakan memiliki karunia gembala, penggembalaan? Iya. Karena tugasnya sama. Mengawasi, memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal. Jadi fungsi itu berlaku untuk semua jemaat, tetapi berkaitan dengan jabatan tidak semua terpanggil ke situ. Tetapi berkaitan dengan fungsi semua, ya, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga disebut penetua maupun penilik jemaat, ayatnya di sini. Gembala itu disebut juga penetua dan juga penilik jemaat. Terus, nah, ada tugas tanggung jawab, dua tanggung jawab besar bagi seorang yang memiliki karunia penggembalaan. Yaitu apa? Karunia atau tanggung jawab fungsi. Maknanya apa? Gembala bertanggung jawab mengenali fungsi dan karunia orang percaya, kemudian memberdayakan mereka dalam pelayanan, dalam rangka menggenapi prinsip saling melayani orang percaya. Bayangkan saudara, kalau gembala kemudian tidak menemukan karunia-karunia khusus di dalam jemaat, kemudian mengenali dan menaruh fungsi di dalam kehidupan berjemaat, maka gembala itu akan bekerja sendiri dan kemudian garing, saudara. Kalau penggembalaannya masih kecil nggak masalah, dilayani sendiri. Tetapi kalau sudah begitu besar, nggak bisa. Makanya kemudian gembala menemukan orang-orang secara khusus yang memiliki karunia khusus dan memfungsikan di tengah-tengah jemaat. Kemudian mereka diangkat, diberdayakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan di tempat kita terjadi itu. Ada banyak sel, ada pemusik, ada pelayan-pelayan yang lain. Dalam rangka apa? Gembala menemukan tanggung jawab fungsi ini. Memberdayakan orang-orang yang dalam jemaat dan kemudian memberdayakan mereka untuk melayani jemaat satu dengan yang lainnya. Kemudian fungsi yang berikutnya, next, atau tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab pertumbuhan. Di muka saya sudah sudah saya beritahukan kepada panjenengan, hari ini khotbahnya pengajaran, sehingga memerlukan fokus, memerlukan hati yang sedikit lapang, gitu ya. Karena apa? Memang ini tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi lebih membuka wawasan panjenengan.
Lah untuk apa? Nanti di akhir panjenengan akan tahu. Nanti saya akan beritahukan kepada panjenengan. Nah kemudian berkaitan dengan tanggung jawab pertumbuhan saudara. Gembala juga bertanggung jawab baik atas pertumbuhan individu maupun pertumbuhan korporat. Pertumbuhan secara kelompok bersama-sama orang percaya dalam hubungannya, yaitu dalam hubungan komunitas. Maksudnya apa? Gembala juga bertanggung jawab agar apa? Orang-orang yang ada di dalam jemaat ini saling berkomunikasi. Bayangkan, kalau berkaitan dengan makanan rohani, makanan fisik, kemudian gembala melakukannya sendiri, dan harus apa? Mengunjungi sekian banyak jemaat. Tadi saya katakan, mati garing saudara. Tetapi tanggung jawab gembala di dalam pertumbuhan ini membawa jemaat untuk saling berkomunikasi di dalam komunitas. Sehingga akhirnya komunitas sel inilah yang kemudian apa? Melayani, ini loh Bapak Ibu, memberi makan dan juga merawat kerohanian jemaat yang lainnya. Mereka di bawah saling melayani. Sel merupakan apa? Sel group merupakan apa? Jawaban atas kebutuhan mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kekurangan, kecingkrangan, sel itu yang akan menjawab. Ini dibentuk bukan tanpa rencana, tetapi ini bagian dari tugas pertumbuhan yang diemban oleh seorang gembala, Bapak Ibu. Disengaja, biar apa? Panjenengan bertumbuh di sel itu. Jadi gembala tidak terjun sendiri, mengunjungi setiap jemaat. Ya memang kalau jemaatnya kecil saya katakan oke, tetapi kalau sudah besar gak akan kemput di dalam 5 tahun saudara. Ya, padahal gembala juga memiliki kebutuhan sendiri, harus mengemban semua. Dalam hal ini kebutuhan itu berkaitan dengan apa? Tanggung jawabnya kepada keluarga, anak-anak, istri. Dan kalau ditambah lagi sekian banyak permasalahan yang mereka atau jemaat miliki, tambah garing saudara. Tetapi melalui tanggung jawab pertumbuhan ini di dalam sel, panjenengan mendapatkan jawaban, panjenengan mendapatkan pertolongan. Makanya saya mendorong ke depan sel grup kita itu mau diperbaharui. Dan ini dalam rangka untuk diperbaharui, semua harus masuk ke situ. Di dalam rangka apa saudara? Fungsi pertumbuhan yang dilakukan oleh seorang gembala. Nah ini penting. Pertumbuhan itu sendiri paling tidak dicapai melalui tugas pengembalaan, memberi makan dan merawat kerohanian jemaat. Minimal itu. Tapi gak lepas juga, bukan hanya dalam hal kerohanian, merawat dan juga memberi makan dalam hal fisik. Tetapi tugas tanggung jawab itu akan lebih pas kalau kemudian komunitas melalui komunikasi terjawab di dalam komunitas sel itu sendiri. Pemeliharaan melalui apa? Makanan dan juga merawat secara kerohanian dan secara fisik. Komunitas sel lah yang akan menjawab itu. Next. Ya, kita sudah sampai kepada karunia yang terakhir, yaitu apa? Mengajar, Bapak Ibu. Arti daripada guru, didasko, mengajar atau memberi petunjuk. Pengajar adalah mereka yang memiliki karunia yang diberikan Allah secara khusus. Untuk apa? Menjelaskan, menguraikan secara terinci dan memberitakan firman Allah agar membangun tubuh Kristus. Dan tugas ini bisa juga dilakukan bukan seorang guru. Tetapi kalau saudara diberikan karunia pengajaran, tidak harus menjadi seorang guru, panjenengan mampu melakukan ini saudara. Next, coba mari kita lihat. Tugas utama dari jawatan guru atau pengajaran adalah memperlengkapi orang percaya dengan kebenaran yang akan membuat orang kudus melihat kebenaran tersebut sebagai suatu langkah mudah untuk apa? Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, tugas utama dari seorang yang memiliki karunia jawatan pengajaran itu apa?
menyederhanakan pengajaran itu sesederhana mungkin sehingga apa? Jemaat itu mudah menerima, mengerti, dan kemudian melakukan. Ini bukan tugas yang mudah sebenarnya. Suatu pengajaran yang begitu kompleks, ya, maksudnya kompleks itu cakupannya begitu besar, tetapi kemudian bagi orang yang memiliki karunia maka itu bisa disederhanakan. Jemaat harusnya membutuhkan energi yang begitu luar biasa untuk memahami, tetapi melalui sentuhan orang yang diberi karunia untuk mengajar ini, itu menjadi sebuah pengajaran yang simple, yang sederhana, panjenengan bisa menerima dan melakukannya. Ini tugas dari seorang di dalam karunia pengajaran. Tugas utamanya itu Bapak Ibu. Next. Nah ini dia. Untuk apa sebenarnya karunia-karunia yang kita dapatkan? Kita mau memasuki hal yang baru, ya. Jadi terlepas dari 5 jawatan tadi. Sudah saya katakan saudara, ini merupakan satu pengajaran yang agak sedikit ruwet, ya, membutuhkan energi untuk panjenengan mengerti. Saya hanya berharap panjenengan memiliki gambaran bahwa ada karunia roh, bahwa ada karunia motivasi. Karunia roh kemarin sudah dapatkan di dalam 1 Korintus 12. Karunia motivasi sudah dapatkan dari Roma pasal 12. Dan pada saat ini saudara diberikan pembelajaran mengenai karunia jawatan dari Efesus. Nah sekarang permasalahannya, karunia-karunia itu saudara dapatkan dalam rangka untuk apa? Ini yang lebih penting. Next, coba mari kita lihat. Nah, Allah dengan sengaja membentuk Anda untuk melayani Dia. Ini harus menjadi apa? Satu pemahaman yang baku dalam kehidupan saudara. Jadi saudara diciptakan itu bukan dengan ngamur, tetapi saudara diciptakan itu dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu untuk melayani Tuhan. Nah, ini loh saudara. Jadi saudara ada di dunia ini, diadakan oleh Allah di dunia ini bukan dalam rangka wes kowe sakarepmu dhewe. Sakarepmu wes kowe terserah. Enggak, saudara. Tolong ini dipahami bahwa saudara ada di dunia ini sebenarnya Allah memiliki tujuan untuk saudara melayani Dia. Nah dengan cara tertentu yang membuat pelayanan Anda itu unik. Masing-masing memiliki satu pelayanan yang unik, beda satu dengan yang lainnya. Karena Allah itu luar biasa. Dan Anda diciptakan untuk itu. Makanya gak heran kalau di dalam Mazmur 139, 13-14 ini dikatakan, kejadian saudara itu diciptakan dengan dasar dan luar biasa. Unik, bahkan dikatakan panjenengan itu ditenon mulai dari kandungan. Ditelisih secara khusus oleh Allah, dipersiapkan secara khusus oleh Allah. Masing-masing satu dengan yang lainnya berbeda. Bahkan kalau saudara kembar sekalipun, panjenengan memiliki apa? Karakteristik yang berbeda. Dalam rangka apa? Allah rindu supaya dari kehidupan panjenengan yang berbeda-beda ini, ketika saudara ambil bagian pelayanan, maaf, akhirnya apa? Panjenengan memberikan pelayanan yang berbeda-beda. Dan ini Allah rindu terjadi. Wes aku nek tak kaya Mas Agus aja. Wes aku tak kaya Mas Teddy aja. Wes aku tak kaya pemain musik itu aja. Enggak bisa saudara. Saudara diciptakan secara khusus untuk memuliakan Dia. Dan melalui panjenengan yang diciptakan unik secara khusus itu, saudara harus membawanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan keunikan panjenengan ini, panjenengan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Yuk next. Bagaimana Allah membentuk Anda untuk pelayanan Anda? Allah memperlengkapi Anda dengan kombinasi kemampuan yang disebut shape. Shape ini dalam bahasa Inggris. Shape ini kalau diterjemahkan adalah bentuk. Jadi maksudnya begini. Allah memperlengkapi Anda dengan kombinasi kemampuan yang disebut bentuk pelayanan panjenengan.
Nah, bentuk pelayanan ini terdiri dari ini loh Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, karya Rick Warren. Nah, ini kaitannya dengan talenta kemarin itu, saudara. Sedikit saya mau katakan kepada panjenengan. Kemarin panjenengan tahu bahwa talenta kemarin tidak hanya berbicara mengenai bakat dan juga tidak hanya berbicara mengenai nilai mata uang tertentu. Tetapi talenta kemarin yang dikatakan oleh beliau, Pak Teddy, yaitu berkaitan dengan apa, saudara? Tanggung jawab. Dan masing-masing orang diberikan tanggung jawab yang berbeda. Ya Pak ya, ada yang diberi 5 tanggung jawab, ada yang diberi 2 tanggung jawab, dan ada yang diberi 1 tanggung jawab. Lah apakah kemudian Allah tidak adil? Enggak saudara, karena masing-masing itu diberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuan yang panjenengan berikan kepada Allah itu tergantung dari 5 ini loh saudara. Coba mari kita mau melihat lebih jauh ke Kejadian pasal 1 ayat 27. Apa dikatakan? Bahwa saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Panjenengan menjadi makhluk imago Dei. Jadi panjenengan ini diperlengkapi sama. Panjenengan diciptakan memiliki sifat-sifat ilahi. Bahkan Anda diciptakan dengan kemampuan ilahi. Maka enggak heran kalau kemudian di dalam ayat 28 dari Kejadian 1 itu Allah memberikan mandat pembangunan, mandat budaya kepada panjenengan, yaitu apa? Mengelola dunia seisinya ini. Tetapi sebelumnya Allah mengatakan apa? Allah memberkati mereka. Memberkati kita. Memberkati dengan apa? Dengan kemampuan, dengan apa? Dengan kapasitas dan kapabilitas yang sama. Tidak peduli mereka yang dilahirkan sempurna dan yang cacat. Bagi mereka yang mampu merespon, kemarin Pak Teddy berbicara itu juga. Bagi mereka yang mampu merespon tugas tanggung jawab ini, maka kemudian dia akan mengembangkan potensi dirinya. Berkaitan dengan ini. Setelah dia mengembangkan potensi dirinya, maka kemudian dia memiliki apa? Wadah yang besar, kalau saya katakan. Ya. Nah, melalui wadah ini atau kapasitas dan kapabilitas diri ini, panjenengan akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tergantung sikap dan tanggung jawab panjenengan dalam memandang ini. Tadi saya katakan ada yang dilahirkan cacat, ada yang tidak. Kemarin baru selesai Asian Para Games. Panjenengan tahu, saya melihat langsung kemarin karena anak saya tugas di bal-balan saudara. Bayangkan dengan keterbatasan, tetapi dia mau menggali potensi dia mencapai prestasi yang luar biasa dan negara luar biasa dalam memberikan imbalan. Mereka diberi imbalan sama dengan orang-orang yang sehat. Kalau di Asia Games 1 emas di harga 500 juta. Di Asian Para Games orang-orang cacat kemarin sama, dia yang mempersembahkan 1 emas 500 juta. Jadi saya mau berbicara ketika orang itu mampu melihat dirinya yang telah diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarannya, bahkan dia Kristus dalam ini Allah telah memberikan satu berkat, yaitu kapasitas dan kapabilitas yang sama. Harusnya menyadari itu. Sekarang tergantung dari panjenengan. Mau menggali potensi diri atau enggak? Kalau di Jenggrek Ketean kemarin saya bicara, panjenengan itu mau nyiapke piti, tahu piti? Tompo cilik, atau nyiapke tompo, berarti rodok gede sithik, arep nyiapke tenggok, rodok gede meneh, arep nyiapke bodak, luwih gede meneh, apa arep nyiapke gerobok sing luwih gedene. Tergantung dari panjenengan. Mulai dari piti, tompo, kemudian apa? Tenggok, bodak, dan gerobok. Saudara memiliki apa? Memiliki modal untuk mencapai itu semua. Tergantung saudara mau atau tidak. Tuhan tidak pilih-pilih.
Makanya bentuk pelayanan panjenengan, tugas panjenengan di gereja ini besar kecilnya tergantung saudara di dalam mengembangkan 5 bentuk pelayanan ini loh saudara. 5 bentuk bekal yang ada ini loh saudara. Nah coba mari kita lihat. Bentuk pelayanan itu terdiri dari ini, bahasa Inggris ini. Ya. S itu spiritual gift atau apa? Karunia rohani. Nanti saya akan jelaskan lebih. Ini kok ora kok gagah-gagahan jiko apa? Songko bahasa apa? Inggris karena memang dari bukunya seperti itu. Kemudian H ya, itu berbicara hati. Ya. Kemudian E itu ability, berbicara kemampuan. Nanti saya akan jelaskan secara khusus. Kemudian personality, kepribadian dan experience, pengalaman. Nah, kalau ini 5 ini saudara ramu dan saudara mampu mengembangkannya, saudara tidak hanya menyediakan pidi, saudara tidak hanya menyediakan tenggok, budak, tetapi saya yakin panjenengan menyediakan gerobok, wadah yang lebih besar, sehingga akhirnya apa? Tuhan akan memberikan talenta atau tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Nek saudaranya, wes aku tak dadi pidi wae. Aku nyediake pidi ya, tanggung jawabnya hanya pidi. 1 talenta saya contohkan. Itu loh saudara. Sadari bahwa panjenengan itu memiliki kapasitas dan kapabilitas. Saudara memiliki isi dan kecakapan. Permasalahannya cuma 1, panjenengan mau atau tidak? Itu aja. Panjenengan mau atau tidak? Nek orang bakulan saya katakan panjenengan memiliki modal yang sama. Tergantung panjenengan mau memanfaatkan modal itu dengan baik atau tidak. Kalau enggak yo mejen. Bahasa apa itu? Mandek. Mejen. Tapi bagi mereka yang mau kemudian, wah iki nek ngene piye? Wah iki modele saiki online nih. Wah iki aku kudu duwe toko online dan lain sebagainya, dia akan maju. Amen. Amin. Orang mudeng ya gilaan. Ya ini agak berat. Ya. Tergantung dari panjenengan. Yuk mari kita lihat satu persatu. Next. Jadi saudara memiliki bentuk pelayanan seperti apa? Tergantung dari ini loh. Karunia rohanimu. Karunia rohani kita itu ada berapa saudara? Nah ini, ada karunia roh, karunia motivasi, karunia jawatan. Kemarin kita sudah dapatkan yang 2 ini dan hari ini. Ya. Sangat tergantung apa yang menjadi karuniamu, ya. Kemudian yang berikutnya, hatimu yang telah diperbarui. Ya. Sangat tergantung dari hatimu yang telah diperbarui. Kenapa hati yang sudah diperbarui? Supaya saudara memiliki sikap hati yang benar. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat kedua, apa yang memperbarui batin, apa yang memperbarui hati, apa yang memperbarui pikiran kita? Firman, saudara. Lah kalau hatimu itu sudah diperbarui oleh firman, sehingga saudara memiliki standar bukan hanya bisa membedakan yang baik, bukan hanya bisa membedakan yang berkenan, tetapi saudara pun mampu memberikan yang sempurna di hadapan Allah. Itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-2. Kalau hatimu ini sudah diperbarui, panjenengan memiliki sikap hati yang benar. Sehingga saudara tidak mudah putus asa, tidak mudah loro atine, tidak mudah untuk mutong, ya, disakiti, kesakitan, dan kemudian mutong dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara memiliki hati yang sudah diperbarui ini yang dikehendaki oleh Allah. Hati yang sudah diubahkan oleh kebenaran firman. Ini akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Kemudian tergantung apa juga? Next. Kemampuanmu. Panjenengan dari awal sekolahmu dan lain sebagainya itu membawa saudara ke apa? Enak sing kemampuan moto, enak sing kemampuan bakulan, enak sing kemampuannya itu jadi dokter, enak sing kemampuannya itu olahragawan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kemampuanmu? Tuhan izinkan itu saudara dapatkan. Kemudian apalagi tergantung pelayananmu, tergantung kepada kepribadianmu.
Nah, kepribadian ini ada 4, saudara. Coba mari kita lihat secara cepat. Sanguin, orangnya itu seperti apa? Orang itu yang memiliki kepribadian sanguin itu. Dia itu periang, ceria, hangat, bersahabat, dan banyak bicara. Ngoceh terus. Kancane melaku kalau gereja ini ke belakang itu paling pirang menit. Tapi orang sanguin ini tidak bisa. Ya, melaku rono ketemu meneh, ngobrol sih. Rono ngobrol meneh, iso kok kene tekan kono sak jam. Dan dia itu selalu membangkitkan apa? Suasana menjadi hangat. Ini orang sanguin, saudara. Makanya nek sel itu ada orang yang ini memiliki kepribadian ini, selnya jadi hidup, saudara. Ya, gumia. Nah itu. Kemudian ada kepribadian yang koleris, menggebu-gebu, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bersifat dominan. Kuwi wong kolerik, moh kalah dalam berbagai hal. Antri mangane njaluke dhisik dhewe. Jika tahu ya golek potongan sing gedhe dhewe. Kuwi wong kolerik. Tetapi orang yang kolerik ini kalau dia kemudian dibentuk dengan rasa takut akan Tuhan, dikembangkan secara khusus, dia menjadi seorang pemimpin yang dahsyat. Ya. Next. Wah, cepet ini, ya. Oke. Kemudian pragmatis, setia, tenang, ya wonge ya tenang, ya, cenderung berpikir dengan kepala dingin, tidak meledak-ledak, ya, yo sing sabar tolur, ya gitu ya. Kemudian suka membantu orang lain, ya, dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Ini orang pragmatis. Nek dalam sel ada orang seperti ini, wes merantasi gawi. Dia itu kalau dalam keraton pangkatnya apa? Hangabei. Hangabei bukan tumenggung, bukan hangabei. Maksudnya apa? Mengerjakan segala sesuatu. Nah, itu orang pragmatis. Kemudian orang melankolis. Dia itu orang yang perfeksionis, maunya itu sempurna. Ya, dan orang perfeksionis itu biasanya kalau kerja kelompok sulit. Kerja sendiri maunya, ya. Kemudian analitis, dipikir, jadi jereng, kemudian apa? Teliti, rajin, berbakat, sehingga tipe ini dikenal sebagai manajer fantastis yang berbakat. Jadi orang-orang seperti ini maunya itu sempurna terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saudara, belum. Kok dioyak-oyak atau jam piro to iki? Aku ya wis cepet jane. Nah ini yang terakhir. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu menentukan. Ya, pengalaman hidup itu menentukan. Oke, coba mari kita mau melihat. Next, nah ini boleh ganti. Oke, nah ini loh saudara. 5 ini yang akan apa? Membentuk pelayananmu itu seperti apa? Kamu memiliki tugas tanggung jawab di gereja itu seperti apa? 5 hal ini juga yang akan apa? Membawa Tuhan memberikan tanggung jawab sebesar apa? Kalau saudara menemukan karunia rohani dan kemudian saudara mengembangkannya, kemudian saudara hatimu itu sudah diperbaharui setiap saat, setiap waktu, sehingga saudara itu memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah, dan kemudian saudara memiliki kemampuan yang cakap, maksudnya apa? Kemampuan yang benar-benar saudara ahli di situ. Kemudian saudara memiliki kepribadian yang benar. Jadi dari kepribadian, 4 kepribadian minimal saudara punya 2. Ya, saudara bisa apa? Bisa membawa pelayananmu kepada Tuhan. Kemudian apa? Pengalaman hidupmu itu juga penting, saudara. Maaf. Pengalaman hidup itu penting. Nah, kelimanya ini kemudian next akan membentuk apa next? Ini. Seperti apa pelayananmu itu tergantung dari ini. Dan kamu melayani sebagai apa? Tergantung dari ini. Kalau saudara mampu menemukan ini dan saudara mengembangkannya, semakin besar Pak Teddy kemarin berbicara tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada panjenengan. Contoh, saya berikan contoh, saya misalnya. Saya ini memiliki karunia motivasi dan kebetulan sama dengan karunia apa? Jawatan, yaitu sebagai pengajar. Ini saya tidak ngangkat diri sebagai pengajar, saudara. Pada waktu itu saya dites secara khusus
Dan kemudian di situ dinyatakan memang karunia saya ada di pengajaran. Saya tidak terima itu secara langsung. Tapi apa? Saya mencari orang-orang di sekitar saya. Untuk apa? Meneguhkan apakah benar saya ini mengajar. Dan orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang bertanggung jawab tentu saja, mengatakan iya, kamu cocok di situ. Dan tandanya bukan hanya itu, saudara. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan kemudian apa? Melanjutkan studi pun ada di pendidikan agama Kristen. Dan tidak hanya sampai itu, Tuhan melihat itu kemudian apa? Secara nasional saya diperlengkapi oleh lembaga Compassion, PPA. Untuk apa? Dijadikan trainer. Dan saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dididik secara nasional, dipersiapkan secara khusus. Bahkan melaluinya, saudara, kemudian saya dibawa pengalaman mengajar yang luar biasa. Ya, saya ngajar bukan hanya di Jawa 1. Ya, Jawa 1 itu wilayah utara, Pati, Yuwono, Semarang, Lor dan lain sebagainya. Kemudian Solo 3, saya dibawa ke Jakarta, Cirebon dan lain sebagainya, kemudian ke Jawa Timur, ya. Jawa Timur hampir Kempot, ya. Dan kemudian yang luar biasanya saya dibawa sampai ke Sumba. Sumba Timur, ini bukan pamer. Saya mau memberikan contoh. Saya diperlengkapi dan saya diberikan apa? Pengalaman hidup yang luar biasa. Bahkan pengalaman ngajar saya itu tidak hanya di sini, saudara. Mulai SMP kelas 3 saya sudah ngajar sekolah minggu. Boleh kaya ngono dicerita nih, ini perjalanan hidup saya. Kemudian di kaum muda, ya, kaum muda di Wonogiri, gereja Kristen Jawa Wonogiri Pepanan Girimarto. Unduso banget Mas ya. Kemudian mulai ke Solo, saudara, saya sudah tergabung di unit kegiatan kerohanian Kristen. Saya pun dipercaya di situ. Di Senat pun saya juga ada di kerohanian di sana. Ini sebagai pengalaman hidup saya, saudara. Jadi ketika itu kemudian saya menggabungkan semuanya ini sampai kemudian saya seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan kemampuan? Kemampuan jelas saya diperlengkapi mengajar. Ya. Secara nasional. Kemudian apa? Kepribadianmu. Kepribadian saya itu ada 2. Ya. 50-50 waktu saya dites. Yaitu apa? Kolerik. Ya. Oh berarti nek mangan kowe juga sing gede dhewe gitu ya. Saya itu orangnya saklek. Tetapi puji Tuhan, kepribadian yang kedua sanguin. Ya, 50-50. Lah ini sebagai contoh, saudara. Saya sampai kemudian mendapatkan pelayanan dan tanggung jawab ini prosesnya panjang. Saya dididik, kemudian saya dimuridkan dan saya pun juga memuridkan di sini. Ya. Nah ini loh saudara. Jadi perjalanannya panjang. Tidak mudah. Jadi masing-masing kalau kita kemudian monggo. Wis dingin ini kok ya ora, ya akhirnya monggo gitu ya. Kalau kemudian hilang. Sik Mas. Sebentar Mas. Nggih. Kalau kemudian kita mampu menemukan ini, kemudian saudara tidak diam saja, mengembangkannya, kemudian saudara pakai semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kemudian ini saudara, panjenengan akan mendapatkan bentuk pelayanan panjenengan. Panjenengan akan melayani sebagai apa itu akan terjadi dalam panjenengan. Dan ini dijadikan ukuran oleh Allah. Seberapa besar tanggung jawab yang akhirnya panjenengan akan dapatkan dari Tuhan. Nek saudara maunya hanya pidi, ya sejauh itu, tidak lebih. Tetapi kalau saudara maunya lebih besar, sampai gerobok, gali potensi panjenengan. Gunakan, temukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Mari, yuk. Tuhan, inilah hidup. Haleluya Yesus. Ku serahkan padamu. Mulai sekarang masing-masing pribadi introspeksi diri. Masing-masing saudara memiliki karunia, pengalaman hidup, bahkan memiliki kepribadian yang khusus dan pengalaman kerja yang khusus.
Mulai sekarang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harusnya aku kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu? Saya ingatkan kepada Panjenengan, saudara diciptakan oleh Allah dalam rangka supaya saudara melayani Dia. Tidak hanya mengisi kehidupanmu dengan sekehendak hati Panjenengan. Enggak, saudara. Tuhan menciptakan saudara dengan tujuan khusus. Pujikan pujian ini dasar hati Panjenengan. Serahkan segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik. Jadikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tanggung jawab itu diberikan Allah kepada Panjenengan sebagai pribadi yang diciptakan secara khusus melalui pekerjaan Panjenengan, apapun itu. Berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu adalah bentuk pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Panjenengan. Amin. Tuhan, ini kerinduan. Jadikan Tuhan seluruh hidup. Amin. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bertanya kepada diri Anda sendiri, saudara sudah dilengkapi secara khusus. Kalau saudara saat ini belum ambil bagian untuk melayani Tuhan, ambil bagian untuk melayaninya. Melalui apapun yang saat ini saudara kerjakan, jadikan itu sebagai wahana untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, mari Tuhan ajarkan mereka jemaat-Mu masing-masing untuk melihat dirinya masing-masing, mengintrospeksi dirinya, melihat seberapa besar kapasitas dan kapabilitas mereka. Biarlah mereka menemukan karunia rohaninya, bakat yang terpendam yang ada dalam kehidupannya. Bahkan mereka menemukan pengalaman hidupnya, pekerjaan mereka jadikan sebagai alat untuk melayani Engkau. Mampukan mereka satu persatu menjawabnya ini menjadi satu tantangan hidupnya. Bahwa mereka ada di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan, yaitu untuk melayani Engkau secara khusus. Sadarkan mereka ya Allah. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Demikian tadi firman Tuhan sudah kita terima. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Saat siang hari ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ini memotivasi kita semua. Dan kita percaya kita pasti akan dimampukan. Dan kami segenap keluarga dari Gereja Gideonayu saat siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Sudarmono yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya, bahkan di dalam pelayanan di Gereja Jenggrek maupun yang ada di Ketean. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, saya akan membacakan ada beberapa pengumuman dari gereja.
Yang pertama, ibadah yang akan dilaksanakan di gereja kita sebanyak 3 kali, yaitu jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pengumuman yang kedua, ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 4:30 di gereja tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak tunas remaja, anak SMP, bisa hadir di tempat ini pada hari Jumat untuk bersama-sama beribadah. Dan pengumuman yang ketiga, ibadah kaum muda yang diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja di tempat ini, dan acara lomba memperingati hari 17 Agustus dan memakai dress code, keseragam sekolah atau baju profesi. Nah, ini pasti akan meriah sekali. Monggo Bapak Ibu yang memiliki anak tunas kaum muda yang SMA ke atas bisa bergabung bersama-sama di tempat ini pada hari Sabtu. Dan pengumuman selanjutnya, pembekalan pelayan Tuhan besok pada hari dan tanggal hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sementara diliburkan dan dimulai kembali besok pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Jadi nanti para pelayan Tuhan yang ada di gereja di tempat ini besok pada hari Selasa sementara libur dan akan dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri untuk mengakhiri di dalam peribadatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini untuk kami bisa mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap karunia-karunia yang sudah Allah berikan kepada kami, pasti Allah akan memampukan dan pasti Allah akan menyatakan setiap karunia-karunia yang saat ini Allah sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Allah senantiasa memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu dan Allah akan memampukan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap karunia ini akan muncul di dalam setiap kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, untuk kami terus memotivasi di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, untuk kami mampu mengembangkan talenta yang kami miliki, sehingga kami memiliki karunia yang luar biasa yang dari Engkau, dan kami mampu menyatakan kepada Engkau, dan kami patut bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya Allah terus bekerja atas pribadi lepas pribadi. Saat ini kami juga berdoa untuk pada hamba-Mu Tuhan, Bapak Agus Sudarmono yang sudah menyampaikan saat ini. Allah terus memberikan hikmat yang luar biasa. Bahkan Allah akan memampukan di dalam pengajarannya Tuhan. Terus Allah akan beri hikmat yang lebih, sehingga di dalam pengajarannya senantiasa membawa berkat bagi setiap orang yang dilayani, setiap jemaat yang dilayani. Bahkan mereka mampu Tuhan, setiap jemaat-jemaat ini melihat setiap talenta yang dia miliki melalui setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pergumulannya, berkati di dalam setiap anak-anaknya yang sekolah Tuhan. Hikmat Allah, kemampuan, kepandaian senantiasa ada dan turun atas anak-anaknya. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Berkati usahanya pun Tuhan, berkati setiap apapun yang dia kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap gembala sidang di tempat ini. Allah juga akan campur tangan, Allah memberkati, Allah mengabulkan setiap kerinduan dan permohonannya. Bahkan memberkati di dalam keluarga, memberkati di dalam setiap pergumulannya juga. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini pun Tuhan. Setiap para departemen-departemen yang ada,
para pintas Allah juga akan memberkatinya Tuhan. Kami percaya di minggu-minggu ini Allah senantiasa memberkati dengan limpahnya kepada kami setiap anak-anak-Mu. Banyak kegiatan yang kami kerjakan, tetapi Allah tetap ada di dalam hidup kami, dan kami mengalami kemenangan yang dari Engkau. Kami mengalami kemajuan yang dari Engkau. Kami mengalami keberkatan yang dari Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa senantiasa datang kepada Engkau melalui doa dan Engkau mengabulkannya. Saat ini Tuhan, kami datang untuk jemaat-Mu, untuk memberkati pekerjaan mereka, untuk memberkati usaha mereka, untuk memberkati studi mereka, untuk membawa mereka dalam keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan Tuhan, tongkat dan gadamu untuk memelihara mereka, merawat mereka, sehingga mereka tidak akan terancam di dalam bara bahaya. Tetapi kuasa darah-Mu itu menutup bungkus mereka, sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit yang ada. Kami tahu Tuhan, sama seperti hanya Yabes yang telah Engkau dengarkan dan telah Engkau jawab doanya. Kami pun sama, bahwa Engkau akan mendengarkan dan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan di luar sana boleh terjadi, tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya, dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku yang saya kasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dengan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.